Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. NIM saya 12340200044. Di sini saya akan membacakan Quran surah An-Nisa ayat 9 dan surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Kemudian selanjutnya, tafsir dari Quran Surah An-Nisa ayat 9, bahwa ayat ini itu pada dasarnya berbicara tentang tanggung jawab orang tua atau wali terhadap generasi lemah, yaitu anak yatim atau keturunan yang ditinggalkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukannya. Sebenarnya pesan utamanya itu adalah Allah memerintahkan agar orang-orang yang bertakwa memiliki rasa takut jika seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya, kayak gitu. Nah, perintah kuncinya yaitu ayat ini itu mengandung dua perintah utama. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah atau falyattaqullah dan mengucapkan perkataan yang benar atau lurus atau waqulu qaulan sadidan. Nah, qaulan sadidan ini berarti perkataan yang benar, lurus, tepat, dan jujur, baik dalam nasihat, arahan, maupun janji. Walaupun konteks awalnya itu tentang wasiat dan perlakuan terhadap anak yatim. Perintah qaulan sadidan ini adalah prinsip komunikasi umum yang menuntut kebenaran dan kejujuran dalam setiap ucapan, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk tafsir Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi ayat ini itu secara eksplisit mengatur etika dalam menerima dan menanggapi berita. Pesan utamanya adalah Allah itu menyeru orang-orang beriman agar bersikap hati-hati ketika datang seorang fasik saat membawa suatu berita penting. Nah, perintah kuncinya bahwa perintah utamanya itu adalah maka telitilah kebenarannya atau fatabayyanu. Jadi tabayun itu artinya adalah meneliti dengan teliti, memeriksa atau mencari kejelasan atau kebenaran suatu kabar. Tujuan tabayun itu apa sih? Nah, tujuan tabayun itu adalah agar tidak menimpakan suatu musibah atau mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan atas perbuatan tersebut. Orang fasik adalah mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga beritanya tidak serta-merta dapat dipercaya dan wajib diteliti.
Sebenarnya berdasarkan tafsirnya itu, sebenarnya ayat itu tuh berbicara tentang apa sih? Nah, berdasarkan tafsirnya, jadi kedua ayat ini itu sangat erat kaitannya dengan tema validitas sumber informasi atau hoax dan prinsip dan etika komunikasi. Khususnya surah An-Nisa ayat 9 ini atau perintah kaulan sadidan, ayat ini itu menekankan pada etika penyampaian informasi. Jadi ini itu adalah prinsip fundamental untuk berbicara dan berkomunikasi dengan jujur, benar, dan juga lurus, yang merupakan lawan dari menyebarkan kebohongan atau informasi palsu atau hoax. Jadi ini tuh mengajarkan pentingnya menjaga integritas ucapan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu di surah Al-Hujurat ayat 6 alias perintah tabayun ya. Jadi ayat ini itu menekankan pada validitas dan verifikasi sumber informasi. Ini adalah perintah langsung untuk mengecek dan meneliti kebenaran berita yang diterima, terutama jika sumbernya itu diragukan. Nah, contohnya kalau di ayat tadi itu adalah orang fasik. Ayat ini itu adalah panduan utama dalam Islam untuk menghindari fitnah, kesalahpahaman, dan dampak buruk dari penyebaran berita hoax dengan caranya itu adalah tabayun atau disebut juga dengan verifikasi tadi. Jadi, kesimpulannya itu Quran Surah An-Nisa ayat 9 adalah landasan bagi seorang muslim untuk tidak memproduksi atau mengucapkan kebohongan alias qaulan sadida. Kemudian Al-Hujurat ayat 6 adalah landasan bagi seorang muslim untuk tidak mempercayai atau menyebarkan kebohongan alias tabayun. Nah, kemudian bagaimana relevansi dan kontekstualisasi ayat pada zaman sekarang? Nah, relevansi dengan era digital dan hoax, kedua ayat ini itu tentunya memiliki relevansi yang luar biasa ya apalagi di era digital saat ini. Nah, di mana informasi-informasi hoax itu menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, TikTok dan lain sebagainya. Nah, pertama, hoax itu sebagai bencana sosial. Jadi, hoax itu adalah bentuk musibah atau mencelakakan suatu kaum yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 6 tadi karena dapat memicu perpecahan, konflik, dan pengambilan keputusan yang salah. Kemudian yang kedua, siapapun bisa jadi fasik. Nah, dalam konteks media sosial, konsep orang fasik itu adalah sumber yang diragukan, dapat diperluas ke berita anonim, akun palsu atau bot, atau bahkan teman yang ceroboh dalam menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Nah, berita dari sumber yang tidak jelas keadilannya wajib dicurigai dan ditabayun gitu. Kemudian yang ketiga itu ada kaulan sadidan, melawan misinformasi ya. Nah, jadi perintah kaulan sadidan ini di Quran Surah An-Nisa ayat 9 menjadi pengingat bagi setiap orang untuk menjadi komunikator yang bertanggung jawab. Kita itu nggak boleh ikut-ikutan menyebar kebohongan, bahkan miskomunikasi pun harus dihindari gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang muslim? Jadi berdasarkan kedua ayat tersebut, kita itu harus menyikapi seorang muslim itu harus menyikapinya terhadap informasi dan hoax seharusnya itu dengan cara yang pertama kita harus verifikasi dulu atau tabayun ya. Jadi jangan pernah kita tuh langsung mudah percaya gitu atau tergesa-gesa dalam membagikan berita yang kita terima. Tapi kita itu harus cek dan recheck dulu gitu alias tabayun tadi sebelum kita menyebarkannya. Nah, ini juga sebagai bentuk dari berpikir kritis yang diajarkan oleh Al-Quran. Kemudian berbicara benar atau qaulan sadidan. Jadi pastikan bahwa setiap ucapan, komentar atau konten yang kita buat dan sebarkan di media sosial adalah perkataan yang benar, lurus dan juga bertanggung jawab kayak gitu ya. Kemudian menjaga keharmonisan sosial. Jadi kita itu harus menyadari bahwa menyebarkan hoax akan merusak tatanan sosial dan menimbulkan penyesalan. Jadi kehati-hatian dalam bermedia sosial adalah sebagian dari menjaga keharmonisan etika sosial kayak gitu. Nah, kemudian
apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Nah, pesan atau hikmah yang paling utama dari Quran Surah An-Nisa ayat 9 dan Al-Hujurat ayat 6, khususnya bagi kehidupan kita saat ini adalah, yang pertama adalah integritas diri, itu adalah sebagai kunci. Jadi, kita harus menjaga integritas diri dengan selalu berkomitmen pada kebenaran dalam ucapan atau qaulan sadidan. Jangan biarkan lisan atau jemari kita di media sosial itu menjadi alat untuk menyebarkan kebohongan dan kerusakan. Kemudian yang kedua itu adalah budaya tabayun, eh, yang menjadi sebuah benteng untuk hoax. Jadi kita itu harus menanamkan budaya tabayun atau verifikasi sebagai filter utama dalam menerima informasi. Tabayun adalah perlindungan diri dan masyarakat dari dampak buruk hoax, serta merupakan bentuk kehati-hatian yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah hati-hati dalam menyebarkan. Jadi, kita ini sebagai seorang muslim dapat menyadari bahwa menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau hoax dapat berakibat fatal. Sebagaimana firman Allah agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Penyesalan di dunia dan akhirat adalah sebuah konsekuensi dari ketidakhati-hatian ini. Sekian dari yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.